Salam sejahtera untuk kita semua. Kita tentu patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu minggu lagi Tuhan sudah memberkati, sudah menuntun, sudah menyelesaikan akan setiap aktivitas-aktivitas kita. Dan kita boleh tiba di pelajaran yang baru di triwulan ini dengan judul besar tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Saat ini kita memasuki pelajaran yang pertama dengan judul Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Siapakah bintang timur putra fajar yang jatuh dari langit ini? Kita akan mempelajari bersama-sama latar belakangnya sampai peristiwa ini terjadi. Kalau kita melihat di dalam pelajaran kita ini, di sana dikatakan bahwa sejarah penuh dengan pemberontakan besar melawan tirani penindas. Orang-orang memberontak melawan ketidakadilan. Bayangkan pemerintahan yang sempurna, hukum yang sempurna dan adil, serta kebebasan dan kesejahteraan bagi semua orang. Mengapa ada orang yang ingin memberontak? Entah kenapa hal itu terjadi ketika Lucifer memberontak melawan Tuhan. Kita akan mempelajari bersama-sama mengapa Lucifer ini memberontak di dalam keadaan yang tidak ada dosa. Apa yang menyebabkan ketidakpuasannya? Dan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan terkait dengan pengalaman kejatuhan Lucifer ini? Sepanjang pelajaran ini kita akan melihat alasan untuk setia, kasih Allah dan kehendak bebas. Alasan untuk memberontak, tidak bersyukur dan kesombongan. Dan alasan untuk peduli mengenai pertentangan besar di dalam Wahyu pasal 12. Mari kita lihat ini satu persatu. Saat ini mari kita berbicara mengenai kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Kasih harus ditunjukkan. Pertama, Allah menunjukkan kasihnya di antara tiga pribadi. Kemudian, kasihnya menggerakkannya untuk menciptakan makhluk lain untuk berbagi kasihnya dengan mereka. Kita ada di tempat ini pada saat ini oleh karena semata-mata adalah kasih Tuhan bagi kita. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan kita saat ini bergumul dengan dosa, seharusnya kita menerima hukuman dari dosa-dosa yang kita telah perbuat, yakni upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah sehingga memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Allah mengasihi kita manusia, Allah mengasihi makhluk ciptaannya, Allah mengasihi alam semesta ini dengan kasihnya yang tak berkesudahan. Semua makhluk yang Tuhan ciptakan telah diberi kemampuan untuk mengasihi dan mencurahkan kasih kepada orang lain. Oleh sebab itu, oleh karena Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa, maka kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan kemampuan untuk mengasihi dan mencurahkan kasih kepada orang lain. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Selain itu, kasih adalah prinsip di balik semua hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Oleh karena itu, dosa atau pemberontakan terhadap hukum Tuhan seharusnya tidak pernah ada dan tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya, dari dahulu kala sampai pada saat ini kasih Allah itu tetap konsisten di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, akan ditunjukkan dengan mengasihi sesama manusia. Kalau demikian, apa kaitannya antara kasih Allah dan kehendak bebas yang diberikan kepada makhluk ciptaannya? 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tuhan menciptakan seluruh alam semesta sebagai lingkungan yang sempurna dan harmonis bagi makhluknya yang bertumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan. Selain kemampuan untuk mengasihi, semua makhluk dari malaikat hingga manusia telah diberikan sesuatu yang melekat pada kasih, yakni kebebasan. Tidak ada yang dipaksa untuk mengasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah mengasihi kita dan kebebasan diberikan kepada kita. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah mengasihi kita manusia, Dia tidak memaksa kasih-Nya harus kita miliki, tetapi Ia menawarkan kasih-Nya kepada kita. Dan ini yang merupakan kasih yang sesungguhnya. Kita diciptakan bukan sama seperti dengan robot yang dapat diatur dan dikontrol kemana-mana, tetapi kita diciptakan dengan diberikan kehendak bebas. Kita bisa dengan bebas memilih apakah kita mau menuruti akan Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan, atau sebaliknya. Kebebasan datang dengan resiko. Seseorang mungkin memilih untuk tidak mengasihi. Kita tidak bisa mengerti mengapa itu terjadi, tetapi itu terjadi. Beginilah dosa muncul di alam semesta. Dan Allah menghargai setiap pilihan-pilihan yang dibuat dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima.
Meskipun dosa bertentangan dengan sifat Allah, Dia mengizinkan keberadaannya dengan harga yang mahal, yakni kehidupan anaknya harus dipertaruhkan, yakni Yesus yang harus menebus manusia dari kesalahan yang telah mereka pilih untuk lakukan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas kehendak bebas yang Ia berikan kepada kita, dan mari kita menggunakan kehendak bebas tersebut untuk memilih pilihan yang benar sesuai dengan arahan Tuhan. Tidak bersyukur. Yeskiel 28 ayat 15 mengatakan, "Engkau tidak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu." Ada oknum yang diciptakan oleh Tuhan pada awalnya ketika berada di dalam kerajaan sorga, diberikan kelebihan-kelebihan, talenta-talenta yang luar biasa, tetapi dia memutuskan untuk tidak bersyukur di dalam kehidupan pelayanannya kepada Tuhan, dan pada akhirnya ia memberontak. Kita tahu bersama akan cerita ini. Tuhan menjelaskan kepada Yehezkiel bagaimana pemberontakan dimulai di hati Lucifer dengan menggunakan Raja Tirus sebagai contohnya. Dia diciptakan sempurna dan indah. Dia ditempatkan di posisi yang tinggi. Tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa Lucifer adalah pemimpin biduan surga dengan memiliki talenta yang luar biasa. Dia tidak bersyukur dengan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kecurangan ditemukan dalam dirinya sehingga ia harus diusir dari surga. Roh cinta diri dan kesombongan terus dipupuk di dalam diri Lucifer, sehingga walaupun sudah berulang-ulang kali diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi ia terus memupuk akan sifat-sifat negatif ini, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk memberontak kepada Tuhan. Oleh karena perbuatannya ini, maka ia beserta dengan pengikut-pengikutnya harus dilemparkan dari surga. Ia menjadi sia-sia karena kecantikannya dan ingin disembah sebagai pengganti Tuhan. Kalau kita membaca di dalam tulisan-tulisan permulaan, di sana digambarkan bagaimana pada awal mulanya ketika Lucifer diciptakan, ia diciptakan dengan sempurna. Dan oleh karena kesempurnaannya ini, sehingga ia menjadi tinggi hati, dan dia melupakan bahwa dia bukan pencipta, tetapi dia adalah oknum yang diciptakan, sehingga ia mau menjadi setara dengan Tuhan. Dia ingin disembah dan dihormati, tetapi pada akhirnya, oleh karena rasa tidak bersyukur ini yang terus ada di dalam dirinya, inilah yang menyebabkan kejatuhannya. Pelajaran bagi kita, ketika kita diberikan kelebihan-kelebihan oleh Tuhan, ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menempati posisi-posisi di dalam suatu pekerjaan, mari kita terus menjadi rendah hati. Mari kita terus mengingat bahwa ini bukan merupakan usaha-usaha saya, tetapi ini merupakan kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita tidak akan memandang rendah orang lain. Kita akan mengasihi sesama oleh karena kita mengasihi Tuhan kita. Dia tidak lagi bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakannya. Dia pikir dia lebih penting daripada dia yang sebenarnya. Dia menggunakan kehendak bebasnya untuk memberontak melawan penciptanya. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Lucifer. Mari kita terus belajar untuk memilih melalui kehendak bebas kita, untuk terus bersyukur di dalam setiap kehidupan kita, dan terus mengingat bahwa Allah lah yang memiliki segala sesuatu, bukan kita manusia. Kesombongan. Yesaya 14 ayat 14 mengatakan, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Siapa ini? Lucifer. Yesaya 14 ayat 12-15 memperkenalkan alasan lain mengapa Lucifer memberontak melawan Allah, yakni kesombongan. Yesaya menggunakan Raja Babel sebagai contoh. Dua Raja Babilonia, yakni Nebukadnezar dan Belsyazar, dihukum karena kesombongan mereka. Allah sangat tidak senang dengan sifat kesombongan. Dan sifat inilah yang dimiliki oleh Lucifer sehingga ia jatuh. Lucifer memerlukan penyembahannya sendiri untuk memenuhi tujuannya. Untuk mendapatkannya dia menuduh Tuhan sebagaimana Lucifer yang sebenarnya, yakni egois, sombong, dan pembohong. Ini adalah tuduhan-tuduhan Lucifer kepada Tuhan. Ini adalah asal mula kejahatan yang misterius di alam semesta. Hati-hati dengan sifat sombong ini, karena ini dapat menyebabkan kejatuhan bagi saudara dan saya. Gantinya sombong, marilah kita hidup dalam kerendahan hati. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita saling menghormati satu dengan yang lain. Pertentangan besar. Wahyu 12 ayat 12 mengatakan, "Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Haruskah kita peduli dengan apa yang terjadi di surga ribuan tahun yang lalu? Ketika kita mengingat kembali peristiwa pemberontakan yang telah terjadi,
Tentu saja, kitab Wahyu menjelaskan bahwa setan, pemberontakan Lucifer, dilambangkan dengan seekor naga, menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Pertentangan di surga menyebar ke seluruh bumi. Setan berulang kali menyerang umat Allah. Dan kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, umat Allah dilambangkan dengan wanita untuk menghindari kedatangan malaikat utama, yakni Mikael atau Yesus ke bumi. Memang pertentangan besar terjadi di surga dan pada akhirnya setan dibuang ke bumi. Oleh karena ia terus-menerus melawan akan otoritas Tuhan. Dia terus-menerus menolak akan kasih Tuhan. Yesus datang ke dunia ini dan mati bagi kita, memberikan kepada kita keselamatan. Ia mengalahkan setan. Tetapi peperangan masih terus berlanjut, yakni pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat masih terus bergejolak di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mampu menang di dalam pertentangan besar ini? Apakah kita akan terus setia kepada Tuhan? Apakah kita akan memasrahkan akan kehidupan kita selalu kepada Tuhan? Yesus mendapat kemenangan. Setan dikalahkan oleh kematian dan kebangkitannya. Namun, sekali lagi, perang belum selesai. Kita saat ini sedang bergumul antara pilihan-pilihan yang baik maupun pilihan-pilihan yang jahat. Di manakah posisi kita? Mari kita terus bersandar kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tidak meninggikan akan diri kita sendiri, tetapi sebaliknya kita terus meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dimampukan untuk menang di dalam pertentangan yang besar ini, yang masih sementara terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan datang, keselamatan direalisasikan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus berpegang teguh kepada Tuhan. Belajar dari pengalaman Lucifer, kami akan menjauhi sifat kesombongan dan kami akan mempergunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan untuk terus berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.